Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwa Afwa dengan NIM 2440500014. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Ibu dosen pengampu ialah Ibu Rini Hayati. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup. Yang pertama, apa itu klasifikasi sumber daya alam? Sumber daya alam ialah sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. A. Berdasarkan ketersediaannya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui secara alami dalam siklus tertentu. Contohnya, air, udara, tanah, tumbuhan, dan hewan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang terbatas dan memerlukan waktu sangat lama untuk terbentuk kembali. Contohnya, batu bara, minyak bumi, gas alam, dan mineral. B. Berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu sumber daya alam hayati atau biotik, berasal dari makhluk hidup. Contoh, flora atau hutan, tanaman pangan, dan fauna, yaitu ternak dan ikan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau abiotik, yang berasal dari benda mati. Contohnya, air, udara, tanah, mineral, dan energi matahari. Yang C. Berdasarkan pemanfaatnya. Sumber daya alam produksi digunakan dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, tanah pertanian, kayu, dan minyak bumi. Sumber daya alam konsumsi digunakan langsung oleh manusia untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya, air minum, udara, dan makanan. D. Berdasarkan letaknya. Sumber daya alam terestrial atau darat terdapat di daratan. Contohnya, hutan, tanah, tambang, dan batu bara. Yang kedua, sumber daya alam akuatik atau perairan berada di perairan seperti laut, sungai, dan danau. Contohnya ialah ikan, terumbu karang, dan garam laut. Yang kedua ialah klasifikasi lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang berpengaruh terhadap kehidupan. Yang pertama, A. Berdasarkan komponennya. Yang pertama, lingkungan biotik. Semua makhluk hidup yang ada dalam suatu ekosistem. Contohnya, manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang kedua, lingkungan abiotik. Yang pertama, faktor fisik dan kimia yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Contohnya, air, tanah, udara, cahaya matahari, dan suhu. Yang kedua, berdasarkan bentuknya. Yang pertama, lingkungan alamiah. Terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya, hutan, sungai, laut, pegunungan. Yang kedua, lingkungan buatan yang dibentuk oleh manusia untuk berbagai keperluan. Contohnya, bendungan, waduk, dan taman kota. C. Berdasarkan pengaruhnya terhadap manusia. Yang pertama itu lingkungan menguntungkan, memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya, udara bersih, sumber air bersih, dan tanah subur. Yang kedua, lingkungan yang merugikan, menyebabkan dampak negatif bagi manusia dan makhluk hidup lain. Contohnya, polusi udara, bencana alam, tanah, dan tanah longsor. Konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah upaya sistematis untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan agar tetap dapat mendukung kehidupan manusia dan ekosistem di masa kini serta masa depan. Berikut ini adalah konsep-konsep utama dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Yang pertama, prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang pertama, A. Prinsip berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan ekologi dan tidak merusak kemampuan alam untuk tumbuh. Contohnya, reboisasi setelah penebangan pohon dan pertanian berkelanjutan. Yang kedua, prinsip efisiensi dan efektivitas. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara efisien dan tidak boros. Contohnya, penggunaan teknologi hemat energi dan daur ulang limbah. Yang ketiga, prinsip partisipatif. Masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta harus berperan dalam menjaga lingkungan. Contohnya, program penghijauan yang melibatkan warga lokal. Yang keempat, prinsip keseimbangan ekonomi dan ekologi. Pengelolaan sumber daya alam harus mendukung pembangunan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Contohnya, ekowisata dan energi terbarukan. Yang kedua, pendekatan alam dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. A. Pendekatan ekologi mengutamakan keseimbangan